Assalamualaikum sedulur semua, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita ya, channel Jojo Jawa. Sebelumnya semoga sedulur semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Nah, pada kesempatan kali ini lur, ini saya berada di tempat tertinggi di Desa Jenawi. Ini di atas Dusun Ceto. Nah, tempat ini banyak sekali yang mengunjunginya. Ini merupakan salah satu warisan atau peninggalan kerajaan Majapahit di lereng Lawu ya lur. Nah, untuk mengetahui suasananya, jika berkenan tonton video saya ini sampai selesai lur. Terima kasih, selamat menonton. Nah, ini pos untuk scan tiketing ya, tiketing scan untuk menuju atau masuk kawasan Candi Ceto. Oke, kita lanjut ke atas ya lur. Ini sisa-sisa peninggalan kerajaan Majapahit lur. Nih tiketing scan di sini lur. Mari Pak, di scan dulu gitu barcode-nya. Nah, Udah silakan. dan sebagai informasi lur, tadi pembayarannya biasanya tunai bisa, tapi tadi non tunai pakai kris ya lur. Beruntung saya ditolong bapaknya ini lur tadi. Masuk ke sini ditolong bapaknya ini, numpang krisnya sama bapaknya karena saya tidak ada kris ya lur tadi. Kita naik ke atas. Ini di apa ya, di tangga pertama mau masuk ini nempel langsung dengan rumah warga di Dusun Ceto ini lho. Udah, kita lanjut naik ke atas lagi lho. Jadi Candi Ceto ini lho, ini modelnya apa ya, di pelatar ini kalau kita hitung dari bawah ini termasuk pelataran pertama ya. Ini pelatarannya agak kecil, yang pelataran pertama. Oh, nanti kalau kita keluar melalui jalur yang itu lur. Karena ini hari Sabtu jadi pengunjungnya lumayan ramai ya lur, ini di Ceto ini. Kita naik ke atas. Nah, ini kita sudah masuk di pelataran pertama. Ini disambut dengan apa ya, arca, nggak tahu namanya apa lur. Pokoknya ini arca gitu aja lur. Nah, itu gerbang masuknya yang begitu agak menjulang tinggi lur. Sebelah kanan pohon cemara. Kita langsung naik ke atas saja lur. Selalu ada keindahan dan kedamaian di alam pedesaannya lur. Selalu ikuti channel Jojo Jawa. Nah, ini ada papan keterangan di sini lur. Nah, ini sedikit penjelasan tentang Candi Ceto ya lur. Ini secara garis besar lur, Candi Ceto ini dibangun atau didirikan pada tahun 1451 Masehi atau 1373 Saka. Jadi ini di masa-masa mendekati Majapahit runtuh lur.
Terus apa lagi ya, yaitu di sini ada ini undaan apa nih, undaan teras yang pada tahun 1928 berjumlah 13 teras, sekarang menjadi 9 teras. Oh, awalnya dulu teras itu pelataran ini tadi dulu awalnya 13, setelah Pak direhab pada tahun apa ya, setelah direnovasi lah, itu dijadikan 9 teras lur. Oh, awalnya ada tuh 13 teras ya ini ya. Oke lur, kita lanjutkan lagi. Iya, di pelataran kedua ini tadi juga pelataran kedua sebelum gapura masuk ya, ini juga ada arca lagi, nggak tahu nama arcanya apa lur. Pelataran ketiga sebelum masuk gerbang ini. Suasana di pelataran ketiga, kita bisa melihat ke bagian bawah atau ke kampungnya lur. Wah, videonya ini pasti panjang banget. Mungkin saya upload 2 sesi atau 2 part ya lur. Kalau memungkinkan ya sekali upload, kalau tidak ya 2 kali nih. Oh, ini gerbang masuknya. Menjulang tinggi, mencakar langit lur. Ini dibangun dari batu-batu alam seperti ini lur. Oh, batu alam ini, batu alam dan tanpa semen lur ya, nggak ada perekatnya ini. Apa kowe ragu menur teknologi zaman dhisik iso yang ini ki, tanpa perekat lur, hanya disusun. Nah, ini kita sudah mulai masuk gerbang Candi Ceto ya lur. Nah, ini kalau di dalam kawasan ini pelataran pertama atau teras. Sahdu sekali lur, terasa di zaman kerajaan dulu, benar-benar seperti di zaman kerajaan lur ini. Nah, ini pelataran atau teras kedua. Teras kedua di dalam kawasan candi ya. Teras kedua ini juga batunya seperti ini lur, batu-batu alam ya. Masa lur, sahdu ini seperti seolah-olah di kerajaan bener lur. Ini di teras kedua lebar sekali. Mungkin yang dijadikan salah satunya di sini. Karena tadi awalnya 13, sekarang menjadi 9 ya lur. Masa lur. Yes. Terkebayang dulu suasananya seperti apa gitu ya lur. Nah, ini penampakan gerbangnya. Kalau kita lihat dari dalam kawasan candinya ya, tadi kan dari luar. Saat sebelum masuk ini, setelah masuk seperti ini lur. Bisa simetris ya lur, zaman dulu bangunnya. Saya juga heran, teknologinya sudah luar biasa. Di sebelah kanan atau selatan ada candi kebun sayur ya lur.
Apa nih Pak? Oh, mangga. Aja molat ngono nyampe. Aja ngono. Aja. Nih, terasa seperti jalan di kerajaan bener-bener lur, enggak bohong aku lur. Bersih, rapi, asri sekali lur. Ini loh, kok bisa simetris ya? Jadi kalau kita lipat itu bisa ketemu tepi antar tepi lur. Kalau kertas. Nah ini berarti pelataran ketiganya di kawasan, di dalam kawasan candinya lur. Ini sebelah kiri ada bangunan, namanya nggak apa saya juga kurang tahu lur ya. Nek wong Jawa lur, di sini ini kan banyak apa ya, arca-arca bulus. Coba nanti saya perlihatkan. Bulus itu filosofinya katanya melebuni alus ngono lur. Wong mbah-mbahku dhisik ngomong. Nah, ini masuk ke pelataran selanjutnya. Wah, ini kabutnya mulai turun lur. Kabutnya mulai turun. Pelataran ketiga itu tadi ya. Kita selanjutnya ke pelataran nah, ini mungkin pertengahannya loh ini. Pertengahan area candi mungkin ya, saya juga tidak mengukur. Nah ini kalau paham maksudnya ini penuh makna itu. Itu yang tengah. Itu bulus replika patung bulus yang begitu besar lur. Bulus ini melebuni halus nih lur. Dok, kene dok. Pelan-pelan kita nikmati suasana kerajaan Majapahit ini lur. Loh, ya kan? Ini replika bulus. Ini pelataran keempat ya lur. Jadi ini replika atau patung arca bulusnya ini menghadap ke barat lur. Ngomongnya melebuni halus mas itu ya lur. Masuk loh, bisa simetri loh antar gerbang satu dengan yang lainnya ya. Ada larangan nih, dilarang memanjat, no climbing ya lur. Kita naik lagi. Pelataran ke 5 ya, kalau nggak salah. Tuh, tadi dari sini bagus banget loh ternyata lur. Terlihat semua ya. Nah ini di atas pelataran kelima, mungkin itu pelataran keenam, itu ada bangunan berbentuk joglo berupa seperti pendopo lur kalau di orang Jawa lur. Coba kita lanjutkan. Nah itu anak saya lur yang kecil. Oh ini banyak sekali nih arca-arca bulus. Sebentar sebelum kita naik ke
pelataran selanjutnya ini banyak apa ya, replika arca. Ini sebenarnya mengandung cerita lur, cuma saya tidak bisa menerjemahkannya ya. Ini seperti di pewayangan lur. Ini loh, ini bulus lagi. Katanya bulus itu melebuni halus ini lur. Ya entah salah atau benar. Saya juga kurang tahu maksudnya lebuni halus sih piye ngomongnya. Prabu Brawijaya itu masuk Islamnya di sini sama Sunan Kalijaga lur. Cuma tidak ada bukti tertulis yang menguatkan lur. Coba kita naik ke atas. Apa sayang? Naik dong. Ini pelataran ke-6 lur. Nah, iya, pelataran ke-6 ada 2 bangunan seperti pendopo berbentuk joglo ya lur. Nah ini naik lagi lur, pelataran atau teras ke-6 lur ini. Nah, ini lantainya juga dari batu alam seperti ini lur, dan tanpa perekat juga ya. Nih struktur batunya seperti itu, sama yang di sebelah selatan atau kanan saya juga sama, besarnya pun ukurannya terlihat sama. Kita lanjut lagi naik ke teras atau pelataran 7 lur, kalau nggak salah ya, lupa saya tadi. Nah ini tak ada bahan perekat juga nih. Nah ini di teras ke-7 sama ada bangunan, cuma modelnya limasan nih lur. Ini kalau bawah joglo ya, dan kalau lantainya di sana tadi hanya 1, di sini berundak ada 2. Jadi maksud saya ini kan undakan 1, nah sebelah 1 undakan kedua. Ini juga penuh makna lur. Oh, ini pintu keluarnya lewat sini lur. Dan di sana ini banyak warung, nanti habis dari sini kan capek mendaki candi ini lur. Bisa bersantai makan di sana atau minum lur. Coba saya sepilkan dulu sebentar sebelum lanjut ke atas. Oh iya banyak sekali. Nah itu. Kita lanjut lagi lur. Nah kalau yang ini kelihatannya ini renovasi lur, ada perekatnya ini. Ini ada kiranya ya, kita lihat masuk lagi. Oh yang sebagian apa ya namanya, lupa saya, pemugaran candi itu sebutannya apa ya, bahasanya lupa saya lur. Ya gampangan ini didandani, nah direnovasi saya ada perekatnya. Cuma yang yang seperti ini kan nggak ada nih perekatnya loh. Simetris. Dan gerbang satu yang lain itu bisa center. Ini
kita masuk pelataran 9. Ini ada rumah-rumah bangunan kecil-kecil lur. Seperti ini ya. Semua ini atapnya. Oh, ini sudah direhab juga lur. Oh, seperti ini. Ini replika apa ya? Ada 6 model bangunan ini di pelataran ke-8 ya tadi. 7, 8. Sebentar mau naik, masih ada orangnya ngantri karena sempit. Oh iya, ini tadi pelataran ke-8 ya lur, maaf. Ya, bener ya 8 bukan 9. Bawahnya itu tadi kan 7. Yang ada seperti pendopo yang lantainya berundak tadi ya, ini 8 di lantai pelataran 8 ini atau teras ke-8. Itu ada bangunan lagi berjumlah 6 dan seperti mahkota ini atasnya, atapnya. Seperti mahkota raja lor. Maaf ini lewat sini ya. Kita naik lagi lor. Ya, ini pelataran ke-9 atau teras ke-9. Oh, ini candi utamanya. Candi utama juga seperti di teras ke-8, ada 6 bangunan, modelnya sama persis. Sama persis. Di atas atapnya seperti mahkota. Ini candi utamanya nih lur. Oh, bisa masuk, coba nanti kita masuk lur. Bisa masuk bergantian. Sebelum masuk coba kita lihat di sini dulu. Oh, ini bentuknya kotak ya lur, candinya seperti piramid, mirip-mirip candi Sukuh nih. Nggih. Sae. Keng pundi, Mas? Oh, keng Kudus nggih. Pun sering mriki. Dereng. Oh, dereng. Nembus pindah niki. Nggih. Ya, kita ikut masuk ke sana lur. Ambil video samsal Pak? Nggak boleh. Oh, nggak boleh ambil video lur. Oh, ini candinya lur. Oh, itu. Jadi di atas candi utama ada bangunan berbentuk kotak lur. Seperti itu lur. Oh iya, itu ada bangunan berbentuk kotak. Kalau tidak salah itu yang disebut Ka'bah Jawa yaitu lur. Ini berdasarkan cerita teman saya juga tidak tertulis ya lur. Ka'bah Jawa ya ini Candi Cetha ini lur. Berbentuk kotak, oh iya benar lur. Mirip
bangunan Ka'bah juga ya. Oke lur, mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu. Dan saya ucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah berkenan menonton. Jumpa lagi di video berikutnya.